Bab 520. Di saat begini, setelah mereka duduk, Gita berdiri di belakang Audrey Han sambil terus menatap Vina Lin dengan geram. Ia terus menatapnya, seolah takut Vina Lin tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya untuk menyerang Audrey Han. Saat itu ada Golden Ye, tapi kini tidak. Jika benar-benar terjadi sesuatu, siapa yang akan melindungi Audrey Han? Maka, ialah yang harus melindungi Audrey Han. Merasakan tatapan tajam Gita, Vina Lin menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau menatapku seperti itu?" "Aku bersumpah, aku takkan menyerangnya lagi. Jika aku melakukannya, biarkan aku tersambar petir." "Kau masih tak percaya?" Audrey Han terdiam. Gita berkata, "Siapa yang akan percaya padamu? Kau tega berbuat seperti itu, aku tak percaya kau bisa berubah secepat itu. Saat ini kami bisa menerimamu hanya berkat kemurahan hati Audrey." Vina Lin tampak geram mendengarnya. Audrey Han tak menghentikan Gita, hanya menonton kejadian ini dengan tenang. Vina Lin sangat geram, tapi ia berusaha menahan diri untuk tak membalas. Ia mendengus, "Aku tak bisa melarangmu berkata seperti itu. Aku hanya bisa membuktikannya dengan tindakanku." Lalu ia bangkit berdiri dan menatap Audrey Han yang duduk di seberangnya. Gita menjadi panik, "Apa yang hendak kau lakukan?" Lalu ia terbelalak. Karena Vina Lin tiba-tiba membungkukkan badan dalam-dalam pada Audrey Han, sikapnya tampak sangat tulus. Bahkan Ibu Lin pun terkejut melihatnya, jelas sekali, mereka tak merencanakannya sejak awal. "Maaf, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah kuperbuat. Aku bisa memastikan, hal ini takkan terulang lagi. Karena aku telah melakukan kesalahan besar padamu, aku berjanji, aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan." Gita tertegun, ia tak menyangka Vina Lin akan berkata demikian. Ibu Lin tampak gembira, "Nona Han, kali ini Vina benar-benar telah berubah." Begitu keluar. Setelah mandi, ia langsung mengajakku keluar untuk membeli hadiah. Ia bilang ia hendak minta maaf padamu. Ini semua kemauan Vina sendiri, ia benar-benar telah berubah. Audrey Han hanya menatap mereka dengan datar, seolah tak terkejut melihat perubahan sikap Vina Lin. Sikapnya membuat Ibu Lin menyadari, kenapa putrinya bisa kalah darinya. Sifat mereka berdua sangat berbeda. Meskipun putrinya sangat cantik, tapi kecantikan Audrey Han juga tak kalah dari Vina Lin, dan sikapnya sangat berwibawa. Ini pasti hasil dari pengendalian diri dan kesabaran selama bertahun-tahun. Inilah yang tak dimiliki Vina Lin. Sementara usia muda Vina Lin adalah hal yang tak dimiliki Audrey Han. Tapi jika Golden Ye telah mengenalnya sejak dulu, seharusnya ia juga sudah pernah melihat penampilan Audrey Han saat muda, dan ini akan membuatnya semakin mencintai Audrey Han. Ibu Lin segera memahaminya. "Jika aku belum memaafkanmu, kau tak mungkin bisa berdiri di sini saat ini. Aku tak membutuhkan semua ini, aku hanya berharap kau takkan mengganggu hidupku lagi." Vina Lin terkejut, "Hanya itu?" "Iya, kau tak ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalasku. Bagaimanapun, aku telah mempermalukanmu." Audrey Han tersenyum, "Pertama, yang kau lukai adalah Tuan Ye, bukan aku. Kedua, karena aku telah memaafkanmu, jika aku tetap membalasmu, ini bukan tindakan yang ksatria." Semakin ia berbesar hati, Vina Lin semakin merasa tak enak padanya. "Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi, jika kau belum pernah menikah dengannya, aku akan tetap bersaing denganmu dengan cara yang lurus." Audrey Han tertegun dan mendongak menatap Vina Lin. Ia ingin memperebutkan Golden Ye dengannya. Ia menunduk, "Terserah kau. Hadiah ini tak perlu, sudah kuterima maksud baikmu," kata Audrey Han sambil bangkit berdiri. "Gita, tolong antar Nona dan Nyonya Lin turun." Ibu Lin telah membeli banyak hadiah, tapi Audrey Han tak menerimanya.
Kami membeli hadiah ini untuk meminta maaf. Jika Nona Han memang telah memaafkan kami, harap terima hadiah ini. Nyonya Lin, tak perlu sungkan, benar-benar tak perlu memberikan hadiah ini. Dan sebenarnya, seharusnya kalian berterima kasih pada Bibi Song. Ibu Lin tertegun mendengarnya. Selain sangat baik, rupanya Audrey Han juga sangat cerdas. Ia pasti telah menebak bahwa kejadian ini akan menimbulkan perselisihan di antara dirinya dan Anisong. Maka ia mengatakan hal ini untuk mencairkan hubungannya dengan Anisong. Anak ini sangat baik. Aku tahu, aku sangat berhutang budi padanya. Aku juga akan berterima kasih padanya, maka terimalah hadiah ini. Ibu Lin meletakkan hadiah itu di meja, lalu menggandeng tangan Vina Lin. Terima kasih, Nona Han. Aku dan Vina takkan berlama-lama mengganggumu, kami pulang dulu. Lalu Ibu Lin mengajak Vina Lin keluar. Vina Lin menoleh menatap Audrey Han dan menyindir, aku memilih hadiah itu dengan cermat, sebagai bentuk ketulusan permintaan maafku. Jika kau tak menerimanya, sama saja tak menghormatiku. Diam, kau. Mereka berdua pun lenyap dari pandangan. Audrey Han menatap Gita. Gita masih tampak tertegun, saat Audrey Han memicingkan mata menatapnya, barulah ia tersadar. Ah, aku akan segera mengantar mereka. Setelah semua pergi, Audrey Han kembali ke kursinya. Ia sangat lelah, sebaiknya beristirahat sebentar. Maka ia mengumpulkan dokumennya dan membawanya ke Longe. Sepanjang hari, ia sangat sibuk. Sepulang kerja, Audrey Han dan Gita pergi menjemput Glenn. Setibanya di rumah, Audrey Han langsung melepas heelsnya dan duduk di sofa. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Audrey Han menatapnya, ada pesan WeChat dari Golden Ye. Kapan kau akan tiba? Audrey Han terdiam. Pria ini, apakah ia sengaja mengirimkan pesan di saat begini? Audrey Han terlalu enggan untuk membalasnya, ia meletakkan ponselnya. Glenn melepaskan ranselnya dan menghampirinya. Mommy, hari ini kita harus memeriksakan Kitty ke rumah sakit. Audrey Han segera teringat dan mengangguk, baiklah, akan kuantar. Tak perlu, Bibi Gita saja yang mengantarmu. Gita menarik kerah baju Glenn dan berkata padanya, Momimu kelelahan karena banyak pekerjaan hari ini. Ayo, kita bawa Kitty ke rumah sakit, biarkan Momimu istirahat. Bersambung.